Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lancer. Apa kabar Lancer? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik Lancer, pada hari ini kami berkesempatan menemani Mbah Kijo untuk menerima tamu dari PT Bukit Asam. Baik, saya perkenalan dulu tamunya Pak Roy. Ya. Pak Roy, apa kabar Pak Roy? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Pak Roy, mohon izin boleh saya boleh. gitu biar lebih jelasnya Mbak. Ini apa maskernya? Baik. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat juga. Jadi Pak, kami kedatangan kami ke Yogyakarta ini dari Sumatera Selatan Pak. Siap. Dari daerah kami, kotanya ada di Kabupaten Waringin, tepatnya di Desa Tanjung Inim. Nah, kedatangan kami ke Jogja ini dalam rangka menindaklanjuti rencana kerjasama kami dengan Mbah Kijo. Oke. Yang mana kami sebagai perusahaan tambang berbentuk BUMN itu memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga salah satunya kami bergerak di bidang rumpun pangan yang terdiri dari pertanian, baik itu sawah dan hortikultura, peternakan, perikanan dan kopi. Nah, kesini kami untuk menindaklanjuti dengan Mbah Kijo terkait dengan dunia ikan gabus. Karena Mbah Kijo kami lihat sebagai, bagi kami kelihatannya seperti Profesor Gabus Indonesia lah. Gitu. Nah, kami kesini datang bersama tim dan salah satunya adalah Pak Mustafa Kamal. Baik, siap. Itu Pak. Baik, istilahnya studi banding ya Pak ya? Ya. Studi banding untuk nantinya akan diterapkan di daerah Muara Enim Ya. atau sekitarnya Betul, gitu ya Pak ya? betul, ya. Dalam kata lain CSR-nya Ya, kita sampai ya, Pak ya? ya. Baik, Pak Roy, untuk kedepannya strategi CSR-nya PT Bukit Asam tuh seperti apa sih Pak? Nah, jadi kebetulan sebenarnya kami jelaskan di awal tadi, di mana bahwa kami adalah perusahaan tambang berbentuk BUMN. Artinya kami sebagai BUMN dan perusahaan tambang sangat konsentrasi terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, diharapkan dengan hadirnya kami membawa teknologi dunia gabus ke daerah kami yang belum ada saat ini. Ikan gabusnya ada, cuman nampaknya sudah makin sedikit di ya. area-area sungai maupun di embung-embung kalau istilah kami ya. Di kalau bahasa Jawa di ketung. Ketung. Nah, itu di ketung. Nah, itu sehingga kami ingin belajar dan pengembangan. Di mana nanti dari Mbah Kijo kita mendapatkan bibit unggul ikan gabus untuk dikawinkan di sana, dibijahkan, dibesarkan di sana, di mana anakannya nanti akan kita sebar ke masyarakat di sekitar sana sebagai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sana, sehingga diharapkan mendapatkan dampak ekonomi dengan hadirnya dunia ikan gabus ini di masyarakat. Baik, terima kasih Pak Roy. Saya ke Mbah Kijo dulu ya Pak ya. Silakan. Apa kabar Mbah Kijo? Baik, Sehat nggih Mbah? sehat. Jadi Lancer juga sehat kan? Alhamdulillah, insya Allah Lancer sehat semua ya Mbah. Mbah, ini Alhamdulillah kami juga dapat kesempatan nih Mbah menemani Mbah di hari Minggu ini untuk menerima tamu dari Muara Enim, yaitu Bapak Roy ya dari PT Bukit Asam. Gimana Mbah ininya, Mbah kesannya apa kedatangan tamu dari Sumatera? Ya kalau saya itu kan dikatakan tamu itu sudah se-Indonesia Pak. Jadi kalau Sumatera itu aja termasuk agak dekat. Jadi ya kita lebih bangga karena orang-orang kita mengembangkan ikan gabus itu saya paling suka. Jadi orang-orang Indonesia yang mau mengembangkan ikan gabus itu saya angkat jempol sekali. Oh gitu. Asli. Baik, jadi memang Mbah sering kedatangan tamu nih Mbah ya, Iya. dari seluruh Indonesia. Iya. Nah, dalam hal ini PT Bukit Asam yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Roy ingin tanda petik menimba ilmu lah ya Ya. Pak ya. Ilmu ini nanti didapat terus akan dibawa ke tempat di daerah Muara Enim ya untuk agar bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Oke, bagus itu. Baik, jadi Mbah juga turut serta juga nih Mbah nih ilmunya dibagi-bagi gitu ya Mbah. Nggak apa-apa. Seperti motonya Mbah ya. Iya, dan saya bilangkan kalau orang Indonesia oke,
Kalau orang luar Nanti dulu. Ya, itu. Jadi Mbah pernah juga ngomong itu. Jadi bahwa orang Indonesia tuh oke, kita berbagi gitu ya. Tapi kalau orang luar nanti dulu. Bukan tidak boleh ya Mbah, tapi nanti dulu. Indonesian first ya Mbah. Iya. Baik. Oke, untuk teknis nanti penerapan gabusnya Pak Roy itu apa Pak? Apakah dalam bentuk cuma-cuma diberikan ke masyarakat sekitar atau nanti apa bisa dijelaskan Pak? Oh, baik. Jadi desain yang kami buat mungkin ya ini insya Allah juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar kami dan bisa direplikasi di mana area perusahaan kami. Karena perusahaan kami itu ada di Kalimantan ada, di Sumatera Selatan ada, dan di Jakarta ada, di Sumatera Barat ada, di Lampung ada. Nah, cuman kita untuk ikan gabus ini akan kami mulai dari Kabupaten Muara Enim dulu, di mana nanti kami membawa indukan unggul dari Mbah Kijo. Insya Allah bisa dikawinkan dan menjadi benih. Benihnya nanti disebar ke masyarakat secara gratis, tetapi di manajemen oleh kami. Oke. Kami Tetap sudah dipantau lah punya, istilahnya, ya dipantau. Kami punya lembaga ekonomi khusus untuk dunia bidang CSR tadi. Oke. Kita ada lembaga ekonominya, dan akan kami pantau. Setelah nanti besar, ikan akan kami ambil kembali dan nanti hasil jualnya menjadi milik petani bersama lembaga ekonomi tersebut. Oh gitu. Jadi kayak boleh dibilang Bukit Asam sebagai koordinatornya, Betul, ya, membagikan bibit secara gratis. Ya. Nanti pembesaran oleh masyarakat sekitar. betul. Tanda petik plasma ya Pak ya. Ya, Nah plasma. setelah besar nanti akan diambil lagi oleh Bukit Asam. Betul. Tapi mereka menjual ke Bukit Asam gitu ya. Bukan ke Bukit Asam ya, ada lembaga lembaga ekonomi yang dibentuk oleh perusahaan, oleh Bukit Asam siap. untuk masyarakat. Masyarakat. Oh. Jadi kalau Bukit Asam itu tidak melakukan transaksi apapun terhadap dunia CSR kami. Jadi masyarakat yang membentuk menjual ke lembaga sini tersebut, ya, dipul ke sini, dijual bersama. Hasilnya nanti untuk pengembangan itu sendiri bagi mereka sendiri dan mereplikasi program ini di tempat lain. Tempat lain. Jadi berkelanjutan terus, tidak Luar berhenti. biasa. Ya. Itu udah berapa lama program-program tersebut? Dari 2018. 2018. 18. Berarti udah sekitar 4 tahunan 4 lah ya. tahun. Ya, baik itu manfaatnya sudah ada nggak Pak? Maksudnya adakah barometer yang menyatakan bahwa ini berhasil, ini belum atau gimana? Gitu? Oh, kalau dari sisi barometer itu kan gini, kalau kita bicara bergerak di bidang pangan itu kan tidak instan Pak. Tapi kalau bicara lomba, kami sudah puluhan piala dapat lomba juara nasional dan internasional. Lomba CSR atau lomba Bidang lingkungan dan pengembangan masyarakat. Sudah banyak sekali. Cuman kalau bicara dampak ke masyarakatnya secara terukur bisa dihitung. Oh oke. Ya. Jadi benar-benar concern ya Bukit Asam dengan CSR-nya Pak ya. Baik, Lancer itu bisa juga diduplikasi oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Ya. Sistem atau strategi yang dijalankan oleh PT Bukit Asam. Baik, untuk nantinya Pak, nanti ada rencana membawa indukan dari Mbah Kijo. Ya, terus nanti di sana disiapkan segala macamnya ya, misalkan kolamnya dan lain sebagainya. Dan itu nanti akan disebar ke masyarakat sekitar. Nah, semua itu ya mohon maaf itu biaya dari Bukit Asam. Bukit Asam. Luar biasa. Semuanya Bukit Asam ya. Jadi dari mulai pemberangkatan dari sini bentuknya sampai dengan di sana dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk memberangkatkan pelatih dan sertifikat nanti Bukit Asam semua. Luar biasa. Pak pelatih, baik. Jadi Mbak harus siap-siap berangkat ke sana, Mbak. Siap kan Mbak berangkat ke sana, Mbak? Siap ya. Oke. Sama Mbak Kijo. Mbak Kijo nanti ke sana ya, ke Muara Enim ya, Mbak. Angkatan pertama insya Allah 15 ya. 15 orang insya Allah. 15 orang tuh Pak. 15 orang petani gabus ini nanti akan disertifikasi dan setelah itu tetap dipantau ya, Pak ya. Terus sampai dengan berhasil. Ya. Nah, seperti itu Mbak. Jadi Mbak siap-siap untuk berangkat ke Muara Enim. Ya. Gak apa-apa. Dan ada satu lagi Mas, jadi
petaninya kami rata-rata petani muda. Milenial Mbak. Milenial. Luar biasa. Ya. Dan kalau nggak salah Mbak juga sering kedatangan para milenial Ya. gitu. Ya. Ya Mbak. Saya waktu itu datangan berapa banyak gitu ya Mbak ya. Biasa. Menimba ilmu ya. Iya. Ya istilahnya ilmu itu bisa diberikan ke orang, manfaatnya luar biasa ya Mbak. Iya. Itu yang Mbak kepingin kan? Iya. Supaya anak cucu bisa melihat lagi gabus. Iya, Jangan oke. sampai punah ya Mbak. Iya, Ya, iya. Ya jelas itu. Kalau nanti anak cucu tanya masalah ikan gabus seperti apa, Mbak? Kita enggak memberi contoh, nggak mungkin tahu anak cucu kita nanti. Siap, luar biasa. Semoga besok di Muara Enim berjalan lancar ya Mbak. Amin. Amin. Baik, untuk segala sesuatunya nanti di sana Pak, maksudnya persiapan-persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Bukit Asam untuk nanti gabus ini Pak? Yang pertama kita untuk kolam indukan kita sudah siapkan. Sudah siapkan semua. 10 kolam. Oke. Untuk kolam anakan nanti sudah bisa untuk dimasukkan sebagai kolam pembesaran, kita sudah ada sekitar 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar dengan ukuran rata-rata 8 kali 10 kolamnya. Wah. Dan semuanya di bawah naungan pohon, Pak. Oh, jadi teduh gitu ya Pak ya? Teduh. Luar Jadi biasa. Saya jadi kepengen ke sana nih Pak. nah, Nih, boleh Pak. nanti untuk bersama dengan Pak Kico. Siap. Baik, Lancer, insya Allah kita bisa meliput nanti pada saat Mbak Kijo memberikan pelatihan di PT Bukit Asam Ya. di Muara Enim. Mudah-mudahan kami berkesempatan untuk bisa meliput. Jadi nanti kita Insya Allah. bisa bagikan ke Ya. Lancer semua. Baik, untuk teknis dalam hal nanti dari A sampai Z itu pure semua dipantau oleh Bukit Asam ini. Ya. Nah, untuk teknis nanti teman saya Pak Mustafa Kamal bisa menjelaskan lebih detail karena Pak Mus ini membawa banyak bidang Ya. dunia rumpun pangan. Karena secara teknis bisa dijelaskan Pak Mustafa Boleh, Kamal. boleh Pak Mustafa, apa yang sudah disiapkan teknisnya untuk nanti pembudidayaan gabus di Muara Enim ini Pak? Jadi alhamdulillah kita PT Bukit Asam itu melakukan pembinaan kepada masyarakat sekitar tambang, diawali dengan kita melakukan asesmen terhadap si penerima manfaat. Oh. Nah, alhamdulillah ketika kita ingin melakukan hal ini, setelah melakukan asesmen, maka kita mengajak berapa pemuda-pemuda yang pure-nya kepada perikanan, maka mereka kita arahkan full ke perikanan. Oke. Mereka lebih cenderung ke teknik, misalnya pengelasan, otomotif dan lain, maka kita arahkan ke otomotif. Nah, untuk perikanan ini, alhamdulillah binaan Bukit Asam di bawah bimbingan Pak Roy juga. Untuk non gabus ini, ya untuk ikan tawar itu sudah pernah mendapat juara 2 nasional juga. Oh. Sepupu Jaya kelompok kita. Kelompoknya. Bahkan kolamnya itu dari air tambang, ya kita olah, Air tambang. ya dari Limbahnya gitu istilahnya, limbah ya? tadi Oke. kita kelola dengan baik sehingga ikan pun bisa hidup. Oke. Ya. Jadi kita sama lingkungan sangat care sekali. Oke, ya. siap. Jadi ya kayak pembuktian ya bahwa Betul. ada tambang, ada pabrik di sini, jangan khawatir misalkan pencemaran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak pembuktian bahwa ini ikan hidup loh. Gitu kan. Juara lagi. Iya, juara lagi. Nah, sekarang kami tertantang ya bahwa ada satu varietas yang belum ada di kita ya. Ya. Dan untuk konsumsinya kami dari Sumatera Selatan sesungguhnya untuk buat pempek itu paling disukai ikan gabus ini Ikan ya. gabus. Oh. Pindang gabus juga Gabus, ya. Ini sebenarnya dari pendahulu kami dulu seperti Mbah bilang tadi ya kan, Ya. sudah hilang dari peredaran sekarang. Nah, kita punya tanggung jawab sosial Pak Roy ya, untuk mengembangkan lagi ya. Nah, ini alhamdulillah sambutannya kami melakukan tadi ya, ada pelatihan dasar, Ya. nanti ada pelatihan menengah sampai dia pelatihan tingkat tinggi tentang hal ini. Nah, yang kita lakukan sertifikasi dan akreditasi ya kepada orang-orangnya, nanti sertifikasi tempatnya ini harus dilakukan akreditasi. Siap. Kolamnya layak enggak
juga berapa lebarnya tadi Mbak ya. Jadi ini kami akan Assessment. mengacu ya ketentuan-ketentuan yang ada ya. Jadi kami yakinlah ya bahwa berapa tempat yang telah menjadi binaan kami terakhir yang sampaikan Pak Ro sampai 2 hektar tadi. Nah, jadi masyarakat ini sudah terbiasa, bukan barang baru lagi ya. Jadi Mbak Kijo nanti di sana mulainya bukan dari nol. Dari nol. Jadi kadang-kadang kan yang muda-muda ini malas kena basah. Iya. Kalau ini memang itu passionnya. Itu passionnya Iya. luar biasa. Jadi menarik nih Lenser nih. Jadi PT Bukit Asam sebelum menurunkan atau menggelontorkan CSR-nya itu melakukan assessment terlebih dahulu. Jadi pemuda-pemuda sekitar atau di sekitaran Sumatera Selatan itu dipanggil kasarnya Pak ya untuk di-assess, dilihat mana mereka passionnya. Nah mereka passionnya ke perikanan, diarahkan untuk perikanan, ke teknik diarahkan ke teknik. Luar biasa. Ini contoh yang baik teman-teman. Oke, terus setelah itu baru mereka nanti dibimbing ya Pak ya. Jadi setelah di-assess sudah ketahuan nanti dibimbing untuk diberikanlah kasarnya kailnya ke mereka gitu ya Pak. Ya. Jadi mereka itu salah satu putra zaman ya mitra binaan kami sudah 5 tahun yang lalu. Dia kontennya adalah kepada lili kemarin ya, kemudian ikan nila. Nah di kolam dia masih ada space-nya ini. Nah kita mau lakukan di tempat putra zaman ini di desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan menjadi pusat kami nanti. Jadi sumber airnya sudah oke Mbak, sudah ready itunya. Kemudian lokasi tadi teduh bilang ya. Jadi memang sudah lengkap itunya. Jadi Mbak sana tuh tinggal tambah sedikit nutrisi lah. Tinggal molesnya aja Molesnya aja. Moles aja udah tinggal langsung jalan. Luar biasa. Siap ya Mbak? Siap. Luar biasa. Bahkan saya tambahin informasi Pak Mustadi, begitu kita sampaikan ikan gabus mau kita bawa ke Sumatera Selatan Pak, itu total itu ada 25 orang pemuda yang berminat bergabung. Luar biasa. Nah kami tidak serta-merta langsung 25 tidak, gitu kan. Kita lihat memperdalam lagi dengan kondisi yang mulai dari indukan sampai hilirisasinya nanti kita lihat lagi gitu Pak. Makanya kita mulai dari 10 indukan. Oke, 10 indukan dengan 15 mungkin nanti pesertanya ya. Ya, 15 peserta. Nah, ini menarik sekali Pak Roy, Pak Musto. Jadi luar biasa PT Bukit Asam. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi, bisa diversifikasi produknya dan lain sebagainya itu bisa lebih banyak lagi. Dan yang terpenting adalah bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi, terima kasih Lenser bincang-bincang kita kali ini. Tapi ngomong-ngomong mau ada yang disampaikan nggak Pak dari Bapak sendiri? Monggo apa aja yang mau disampaikan, silakan Pak. Ya karena kalau kami ingin menyampaikan, insya Allah kami sebagai warga PT Bukit Asam Tbk, sebuah BUMN pertambangan yang sudah terbuka, kami bersama seluruh jajaran manajemen dan seluruh pegawai Bukit Asam setiap melakukan kegiatan insya Allah selalu memberikan kemanfaatan bagi agama dan sesama. Itu saja dan diharapkan bisa dilakukan secara berkelanjutan bersama masyarakat. Siap. Pada saya itu aja tambahnya. Baik, Mbah mau ada ditambahkan Mbah? Enggak. Saya sudah percaya sih. Sudah percaya. Baik Lenser, terima kasih Lenser. Alhamdulillah kita sudah bincang-bincang dengan petinggi atau pejabat dari PT Bukit Asam yang kedatangannya ke Mbak Kijo ini untuk menimba ilmu, mengajak Mbak Kijo untuk memberikan ilmunya ke PT Bukit Asam, yang dimana PT Bukit Asam punya program-program CSR untuk pangan dan pertanian lainnya. Baik, terima kasih Lenser. Ingat untuk tetap jaga kesehatan dan subscribe, share dan like channel kami. Mudah-mudahan kami tetap memberikan informasi, edukasi dan inspirasi buat Lenser semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.